Coba, saudara pernah lihat matematika perjanjian baru? Semua pasti pernah lihat. 5 tambah 2 sama dengan 5.000 surplus 12. Ini matematika model gini, nggak ada di Gramedia loh. Dan juara kelas manapun gak akan pernah dapat sama dengannya di mana. Orang sepinter apapun gak pernah dapat rumusnya datang dari mana. 5 roti 2 ikan, tiba-tiba 5.000 orang makan, surplus 12 bakul. Per bakulnya isinya berapa? Kita gak pernah tahu. Ini hitungannya gimana? Pastinya gimana? Bukti berikut. Pernah baca cerita ada janda masuk ke bait Allah kasih 2 peser uang? Yesus waktu lihat, ingat komentarnya Yesus? Itu persembahan paling besar. Loh, ngitungnya tuh gimana? Kalau Yesus kepala cabang bank hari ini, dipecat pasti Yesus. Kok nasabah paling kecil lo bilang paling gede? Coba, donatur yang datang hari itu dan udah ngasih jutaan US dollar, tersinggung sama Yesus? Tersinggung pasti, enak aja tuh gondrong. Gue udah ngasih jutaan dolar, dibilang janda itu paling gede. Ngitungnya gimana sih? Berikut, pernah baca perumpamaan tentang pengerja kebun anggur? Ada yang datang pagi, datang siang, datang sore, dibayarnya? Loh, gimana ngitungnya? Ini melanggar undang-undang tenaga kerja nih. Yang paling gak jelas hitungannya adalah sebelahnya Yesus di atas kayu salib. Orang zaman dulu kalau sampai disalib, dia bukan maling Indomaret, bukan. Dia penjahat kelas kakap. Dia penjahat yang jahatnya luar biasa. Disalib. Jahat banget loh nih orang. Udah mau mati. Cuman ngomong 1 kalimat sama sebelahnya. Mending ngomongnya apa? Ngomongnya cuman biasa aja. Ingat saya dong. Ngomongnya gitu doang kan? Alkitab kita sama kan? Dia ngomongnya cuma gitu, ingat saya. Detik itu juga dia bersama-sama Yesus di Taman Firdaus. Semua yang dia buat gak ada yang dihitung. Yang dia sudah buat gak ada yang dihitung. Loh, ternyata matematikanya berubah berarti perjanjian baru. Saya ketemu rumusnya. Rumusnya matematika perjanjian baru, apa yang gak pernah didengar, gak pernah dilihat, gak pernah timbul dalam hati, itu semua disediakan Tuhan untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi apapun yang terjadi, tetap ambil keputusan sayang sama Tuhan. Jangan pernah berpikir, wah Tuhan nanti nggak sayang sama saya karena saya jatuh Tuhan. Enggak. Tetap cari Tuhan. Ya, ingat kebaikan Tuhan selalu. Ya, datengin Tuhan. Waktu kita jatuh kepleset, datengin Tuhan. Jangan datengin yang lain. Oke? Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa banyak orang Kristen lebih senang hidup di hukum yang udah di-cancel? Hukum Taurat selalu mengajarkan semuanya instan, tidak ada yang proses. Semua serba cepat. Bertobat baru semenit lihat ini, ya, baru berdoa gimana langsung lihat itu, langsung dapat ini, dapat itu. Semuanya instan. Ya. Dan saudara tolong ingat baik-baik, di perjanjian baru tidak ada yang instan. Karena Tuhan lebih senang memproses saudara dan saya. Sini yang semangat, sini kayaknya proses. Saudara, semua yang instan merugikan penggunanya. Pernah nonton acara-acara idol itu? Dalam 8 bulan penyanyi ini se-Indonesia tahu. Tapi saya mau tanya, masih ingat pemenang Idol tahun 2016? Nggak ada yang ingat pasti kan? Karena terlalu instan. Tapi kalau saya ngomong, The Beatles, tahu pasti. Ya, The Rolling Stones, tahu pasti. Bee Gees, tahu pasti semua saudara-saudara. Karena apa? Penyanyi-penyanyi legendaris ini, mereka tahu artinya diproses. Mereka tahu, waktu mau rekaman suara air zaman itu, mesti ke sungai beneran, baik mikrofon. Mau suara burung, mesti masuk hutan beneran. Untuk merekam suara burung, mereka tahu artinya diproses. Makanya mereka jadi legend hari ini.
Mereka daya juangnya lebih kuat dibanding orang yang mau instan. Ya, mie goreng instan merugikan penggunanya kan? Coba makan mie instan terus tiap hari, godek tuh perut lama-lama. Karena instan selalu merugikan penggunanya. Ini cuman saran. Kurang-kuranginlah doa Yabes. Saya ngomong kayak gini bukan sentimen sama siapapun. Saya dapat feedback soalnya. Selama 3 tahun belakangan ini, orang yang sering jadiin doa Yabes kayak mantra, akhirnya kecewa. Karena apa? Ngarepin yang instan. Saya menyarankan lebih baik saudara menaikkan doanya Paulus. Lebih keren, Efesus 3. Bagi dia yang sanggup melakukan, jauh dari yang saya pikirkan dan yang saya doakan. Berarti kalau saudara minta mercy, dapatnya Grand Max itu udah jauh. Coba, gimana tadi ayatnya? Hah? Bagi dia yang sanggup melakukan, jauh dari yang kita pikirkan dan yang kita doakan. Yang kita pikirin dan doain mercy kan? Tiba-tiba dapatnya Grand Max. Berarti Grand Max sudah jauh dari yang kita. Kok nggak terima? Hah? Gitu lagi? Hah? Kok Tuhan jahat sama saya? Kita mulai goreng-goreng kan? Saya kan minta telur kok dikasihnya ginian, dikasihnya ular. Nah, mulai goreng-goreng kita. Kalau nggak dapet sesuai sama keinginan kita. Enggak, kita mesti lihat angle-nya Tuhan. Kan dia senternya. Dia pusatnya kan. Dia kalau sampai kasih Grand Max bukan mercy, berarti dia tahu yang terbaik buat saudara. Dia lihat dari atas, kamu dikasih mercy belum siap. Nanti kamu pergi mau berondong. Lagumu nanti jadi selamat tidur kekasih gelapku. Grand Max dulu. Gitu kan? Tuhan lebih senang memproses saudara dan saya. Makanya kalau diproses, itu artinya bukan dihukum. Diproses artinya lagi disayang sama Bapa kita di surga. Dia pengen lihat anak-anaknya naik kelas, makanya dikasih ujian. Dan tiap ujian di kampus manapun dosen selalu diem. Makanya jangan doa gitu lagi, Tuhan kok Tuhan diemin saya? Nah namanya lagi ujian kok. Makanya kalau ada masalah, boleh sedih, boleh kecewa, tapi jangan kelamaan. Mulai ganti itu semua dengan ucapan syukur. Tuhan terima kasih, saya mau naik kelas. Terima kasih Tuhan, ada ujian. Sedih gak apa-apa. Ya, makanya saya udah sering nanyain, teh kalau dimasukin gula manis apa enggak? Enggak, dia manis kalau diaduk. Kalau dimasukin dong gak manis kan? Kalau dia diguncang baru dia manis. Jadi kalau ada guncangan, bukan Tuhan jahat sama kita. Tuhan mau mempermanis hidup saudara. Nah ini 3 alasan kenapa banyak orang Kristen lebih senang hidup di hukum yang sudah di-cancel. Nah sekarang, saya lagi jadi teringat sama sebuah kasus yang ada di Yohanes 8. Gak usah dibuka. Ini kasus terkenal soalnya. Wanita yang tertangkap basah berzina. Setahu saya percaya semua saudara juga udah tahu. Perzinahan di mana-mana 2 orang. Betul ya? Di Kupang sama? Sama ya? Perzinahan 2 orang di mana-mana ya. Nah di Yohanes 8 yang ketangkep perempuannya doang. Lakinya kemana? Mungkin lakinya salah satu ahli Taurat mungkin. Ke gap. Sama teman-teman, lo bro, sini bro, ngumpet. Ceweknya doang yang ditangkap. Dan hukum di zaman itu, ya, itu masih under the law. Ya, hukumnya orang Yahudi nggak dicatat di Alkitab, itu super keras.
Kalau ada orang ketangkep basah di TKP, dia nggak perlu pengadilan, gitu kan hukumnya. Dia langsung dihukum mati di TKP. Yang paling sering dilakukan, dilemparin batu. Wih, tapi sebelum dilemparin batu, mereka ngelihat ada Yesus nggak jauh dari TKP. Diseret dulu ini, Wak. Dan saudara, ini nggak dicatat di Alkitab. Wanita ini, waktu ketangkep basah, waktu dia dikeluarin dari apapun, hotel atau apa itu pakaian bagian atasnya harus dibuka di depan umum. Bayangin, perempuan ini dipermalukan setengah mati depan orang banyak. Ya, sampai di depan Yesus, karena mereka lihat ada Yesus, mereka mulai demonstrasi untuk mencoba Yesus. Menurut hukum Musa, sama tuh hukum Taurat, wanita ini harus dirajam karena ketangkep basah berzina. Ingat Yesus ngapain waktu dengar itu? Yesus tulis-tulis, tiba-tiba Yesus berdiri dan Yesus ngomong ini, yang gak pernah bikin dosa, lemparin dia duluan pakai batu. Semua demonstran diem dan mulai pergi satu persatu, mulai dari yang tertua. Kenapa yang tua pergi duluan? Saudara lo yang ngomong, saya cuma nanya. Waktu semua udah pergi, tinggal Yesus berdua sama wanita ini. Tiba-tiba Yesus menanyakan 2 pertanyaan yang nadanya buat saya basa-basi banget. Tahu basa-basi? Karena pertanyaan pertama Yesus gini kan, pada kemana mereka? Lu jelas sudah pergi kok. Hah? Itu basa-basi kan? Pertanyaan kedua, tidakkah mereka menghukum kamu? Lu jelas masih hidup kok. Tapi 2 pertanyaan Yesus. Yesus mau icebreaker ternyata. Yesus pengen memberikan rasa aman dulu buat wanita itu. Kebutuhan kaum wanita sampai hari ini adalah kebutuhan akan rasa aman kan? Iya. Makanya kalau suami telepon, mah gaji udah ditransfer ya? Oh aman. Papa mau makan apa di rumah? Sedap. Udah aman dulu soalnya mereka. Huh? Yesus kasih dia dulu rasa aman. Baru Yesus ngomong yang real, aku juga tidak hukum kamu. Pulanglah dan jangan bikin dosa lagi. Orang yang isi kepalanya 2 tambah 2, 4, gak terima pasti lihat ginian kan. Kok dilepas? Kalau gak dihukum, gak jera nanti. Bikin kapok dong. Pernah dengar omongan-omongan kayak gitu? Di OCC gak ada soalnya omongan-omongan gitu. Dihukum dong biar jera. Ya, kasih efek jera dong. Saya percaya orang yang sadar dirinya seharusnya mati. Itu perempuan mati seharusnya. Dia tahu, dia seharusnya mati. Hukum Yahudi keras banget soalnya. Tapi tiba-tiba dia dilepaskan hidup-hidup. Tanpa syarat. Gratis. Gak perlu bayar. Saya percaya wanita ini sampai di rumah. Dia akan overwhelming dan dia berubah. Dia pasti ingatnya bukan peristiwa di hotel yang sebelum dia ketemu Yesus. Dia pasti ingatnya, siapa rambut gondrong itu barusan? Siapa itu orang? Kalau perlu saya mau jadi pengikutnya dia, saya mau percaya sama dia. Karena dia lepasin saya hidup-hidup. Nah inilah hukum yang baru yang Yesus kerjakan dari atas kayu salib. Namanya kasih karunia. Makanya tugas saudara dan saya sadar kita seharusnya mati. Sadar. Kita orang-orang berdosa, sadar. Ya, beda kita sama yang kita pikir orang berdosa, bedanya cuman dia ketahuan, kita enggak. Gitu doang kan? Makanya kalau orang lagi konseling sama saudara, buka aib mereka, mukanya di setel biasa aja. Mukanya jangan, kok bisa gitu? Kok bisa? Ih, kapan? Sama siapa? Setel, baik-baik mukanya. Bedanya cuman dia lagi ngaku, sini belum. Gitu aja bedanya kan? Hah? Saya sekarang orang mau kayak gimana aibnya, saya mukanya biasa aja. Biasa, oh gitu ya. Karena saya sadar, saya juga orang berdosa. Kita sama-sama dikuduskan dan dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Saya mengajak di OCC, jadilah ahli kasih karunia.
Kalau anak saudara, adik saudara, kakak saudara belum mau ikut ke DOCC, gak usah ajak ke gereja, ajak ke bubur Tanjung. Maksud saya ajak makan, gak usah ajak ke gereja. Kasih lihat, saya tadi malam udah bilang, Yesus itu gak kelihatan. Tapi Yesus pengen banget dia kelihatan lewat saudara dan saya. Kalau kita terus jadi ahli Taurat, orang-orang gak bisa lihat kita, gak bisa lihat Yesus kan? Sama LGBT, kamu ya, bulu mata makin naik, kamu neraka di lantai 7 di bawah. Kita gitu-gituin mereka gak mau ke gereja lagi. Kita gitu-gituin anak kita, adik kita, keluarga kita. Mereka gak mau lagi urusan sama gereja. Mereka gak mau kenal lagi Yesus. Makanya jadilah ahli kasih karunia. Mereka belum mau diajak ke gereja, ajak makan. Dan waktu mereka udah mau ikut makan, gak perlu diinterogasi. Gak perlu, tadi 7:30 kemana? Kok gak ada di gereja? Gak usah gitu-gitu. Hah? Ngomong sama keluarga gak usah pakai sayap. Ya, dan pakai bahasa Indonesia. Jangan pakai bahasa roh. Kamu ya, Shikitara Labaru. Mau nunjukin, woi saya rohani loh. Hah? Dia senang film, ngomongin film. Dia senang olahraga, ngomongin olahraga. Dia senang musik, ngomongin musik, keren ya. Mike Portnoy join lagi sama Dream Theater. Mereka muter loh bulan Oktober besok. Oh gak ada yang tahu gini-ginian ya. Saudara Hillsong banget kayaknya mukanya. Ngomongin, mendarat, ngomong sama keluarga tuh mendarat. Karena kasih selalu mau mendarat. Sampai mau mendarat di planet bumi ini kan. Oleh Yesus Kristus. Saya percaya satu orang selamat, seisi rumah saudara, Tuhan akan selamatkan. Jangan pernah menghakimi seseorang dari satu musim yang sedang dia lewati. Jangan pernah. Ya, kita nggak pernah tahu loh, Saulus musim sebelumnya pembunuh loh, ya ampun. Saulus kalau hidup di zaman sekarang nggak mungkin diundang sama banyak gereja. Hah? Oh itu kan pembunuh, itu kan pasti gitu. Kita selalu memframing orang dari satu musim yang mereka lewatin. Nggak fair. Ya, Yusuf musim sebelumnya, ya ampun, difitnah sama sugar mami itu kan. Kita gula aren mami aja, kita Indonesia dikit. Dia masuk penjara segalanya, tapi di musim-musim sesudah itu, dia orang nomor 2 paling kuat di Mesir. Yesus selalu ada di setiap musim kehidupan saudara dan saya. Manusia biasanya mau dekat sama kita waktu kita lagi musim bunga kan. Uang kita berbunga, usaha kita berbunga, semua mau merapat ke kita. Kita musim gugur, semua pergi dari kita. Tapi Yesus gak pernah. Dia selalu berada bersama-sama dengan saudara dan saya. Ini yang saya mau bahas di kebaktian kedua nanti. Ya, makanya jadilah ahli kasih karunia. Hiduplah penuh dalam kasih karunia Allah. Dan selalu siap diproses sama Tuhan. Kalau ada masalah, bukan Tuhan jahat sama kita. Ya, Tuhan lagi sayang sekali sama saudara dan saya. Ya, makanya dia memproses kita, dia membentuk kita. Oke? Dan masalah biasanya Tuhan izinkan untuk merubah kita. Ya, masih roaming kayaknya ya. Masalah datang gunanya untuk merubah kita. Bukan merubah masalahnya. Ya, saya udah katakan di mana-mana, masalah tuh kayak box dikirim ke rumah saudara. Kayak box, ya. Tugas saudara dan saya unboxing. Karena di dalam setiap masalah selalu ada pesan buat kita. Ada messenger di dalam situ untuk merubah kita. Makanya kalau orang tua bermasalah, anak-anak mau dirubah kan? Anak-anak bermasalah, orang tuanya mau dirubah. Adik bermasalah, kakaknya mau dirubah. Itu. Makanya jangan lagi mengharapkan dia, iya Pak, dia tuh harus berubah. Jangan gitu-gitu ngomongnya. Ya, kayak tadi udah, ajak makan. Kita yang berubah dong. Kita yang duluan berubah. Saya sering banget kalau gereja, selesai kebaktian, paling sering didatengin sama ibu-ibu. Pak, tadi tuh khotbah sebenarnya Pak, buat suami saya. Sayang dia nggak datang. Sering dengar orang Kristen ngomong gitu? Atau sering ngomong kayak gitu? Hah? Semua firman, pengajaran firman yang kita dengar itu buat kita. Ya, nggak buat siapa-siapa, buat kita. Untuk kita bisa berubah.
untuk kita jauh lebih baik nantinya. Amin, saudara-saudara.